bangsa. Yang pertama, masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap dunia pendidikan dan dunia pekerjaan. Adapun permasalahan bangsa yang kedua yaitu gizi buruk. Gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat badan dan tinggi tubuh yang tidak sesuai dengan umur dan harus ditangani oleh tenaga medis. Selanjutnya yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi adalah sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat terdampak pada tingkatnya produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja dan dalam produksi. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia dalam kategori rendah, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia itu disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan. Semakin tinggi pendidikan penduduk menunjukkan semakin tingginya kualitas sumber daya manusia di sebuah negara. Selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran ini adalah masalah makroekonomi yang secara langsung mempengaruhi manusia dan termaksud masalah yang paling berat sebab kehilangan pekerjaan sama dengan penurunan standar kehidupan dan menjadi tekanan psikologi seseorang. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menimbulkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Baik, peranan wirausaha. Menurut John Jekyll, kewirausahaan adalah mereka yang mampu mengarahkan sesuatu, mengarahkan kaki tangannya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mempunyai semangat untuk merealisasikannya. Adapun peranan wirausaha yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Dengan jiwa kewirausahaan, faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan produk baru, artinya kesempatan menjadi lebih terbuka. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan nasional. Dari sebuah bisnis atau usaha, pemerintah dapat menarik pajak yang berkontribusi pada pendapatan negara. Selain itu, usaha didirikan wirausaha dapat meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berkontribusi pada pendapatan negara. Baik, selanjutnya mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan ekonomi dan sosial tidak hanya mengacu pada meningkatnya jumlah kemiskinan, melainkan juga salah satunya dikarenakan kurangnya penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kewirausahaan sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang. Kewirausahaan mendorong seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dari ide-ide kreatif yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Semakin banyak wirausaha yang dapat mengelola kekayaan alam, akan semakin mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagai Indonesia sebagai negara berkembang. Selanjutnya adalah menambah investasi dalam negeri. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Terakhir yaitu menambah pemasukan sektor pajak. Wirausaha yang ada akan membayar pajak kepada negara. Dengan bertambahnya jumlah wirausaha setiap tahunnya, maka semakin banyak yang membayar pajak kepada negara.